Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Welcome to Al-Amin Islamic Senior High School. My name is Maida Turahmania and you can call me Miss Maida. Today, I'm going to tell you about fun methods of learning English. Jadi, hari ini Miss Maida akan memberikan materi tentang metode belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Oke? Sebelumnya, Miss akan memberikan sedikit pengenalan tentang bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Jadi, bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan lebih dari 50 negara di dunia, baik sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, maupun sebagai bahasa nasional. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan nomor 2 di dunia setelah bahasa Cina. Beberapa kata dalam bahasa Inggris diadopsikan oleh beberapa negara di dunia untuk kemudian digunakan dalam bahasa mereka sendiri. Sebagai contohnya, bahasa Indonesia mengadopsi kata teknologi yang berasal dari teknologi dalam bahasa Inggris. Oke, untuk tujuan belajar bahasa Inggris, yang pertama, bahasa Inggris bisa digunakan sebagai lingua franca atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya sebagai bahasa perantara. Maksud dari bahasa perantara di sini adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar Indonesia, orang-orang yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebagai contoh, kita sebagai orang Indonesia ingin berkomunikasi dengan orang yang berasal dari Thailand. Karena masing-masing dari kita tidak berasal dari satu daerah yang sama, tentu kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa masing-masing. Untuk itu, kita menggunakan bahasa Inggris untuk saling berkomunikasi. Kemudian yang kedua, belajar bahasa Inggris bisa meningkatkan wawasan kita. Jadi, dengan bahasa Inggris, dengan mempelajari bahasa Inggris, dengan menguasai bahasa Inggris, kita bisa mengetahui berbagai informasi yang tertuang dalam bahasa Inggris tanpa perlu menggunakan jasa terjemahan. Kemudian yang terakhir, dengan mempelajari bahasa Inggris bisa menambah skill kita saat melamar kerja. Jadi di zaman sekarang ini hampir semua lowongan kerja memberikan persyaratan bisa berbahasa Inggris kepada calon-calon pelamarnya. Untuk itu kita perlu untuk belajar bahasa Inggris. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang fun methods of learning English atau dalam bahasa Indonesia disebut metode-metode yang menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris. Jadi di sini Miss Maida punya 5 metode untuk belajar bahasa Inggris. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan film. Ya. Kita bisa belajar bahasa Inggris dengan menggunakan film yang berbahasa Inggris ya. Jadi caranya itu yang pertama kita menonton dengan menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Yang pertama kita pakai subtitle bahasa Indonesia dulu. Kemudian setelah kita mulai terbiasa menonton film berbahasa Inggris dengan subtitle bahasa Indonesia, kita bisa menonton film dengan step yang lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi nonton film bahasa Inggris, subtitlenya pakai bahasa Inggris. Itu gunanya untuk membiasakan diri kita dengan bahasa Inggris. Kemudian ketika kita sudah terbiasa menonton film dengan subtitle bahasa Inggris, yang terakhir kita menonton film bahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle. Jadi dengan menonton film berbahasa Inggris, kita bisa mempelajari 3 elemen dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita bisa menambah perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris ya, karena kalau dalam film bahasa Inggris itu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahkan bisa juga menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Nah di situ gunanya kita belajar bahasa Inggris melalui film untuk bisa meningkatkan perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meningkatkan kemampuan listening atau kemampuan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Jadi karena kita bukan native speaker, karena kita bukan pembicara asli bahasa Inggris, jadi kita mungkin agak sedikit kesulitan saat mendengar native speaker berbicara bahasa Inggris. Nah, dengan membiasakan diri nonton film berbahasa Inggris, kita juga membiasakan kemampuan mendengarkan kita dalam berbahasa Inggris.
Dan yang terakhir, kita juga bisa meningkatkan kemampuan speaking atau kemampuan berbicara. Kalau selama ini kita belajar bahasa Inggris di sekolah hanya terpaku dengan perkenalan, greeting dan sebagainya. Dengan menonton film, kita juga bisa lebih tahu speaking yang biasa digunakan atau gaya bicara yang sering digunakan oleh native speaker itu seperti apa, dan itu bisa kita aplikasikan. Lanjut, untuk yang kedua, kita bisa belajar bahasa Inggris menggunakan lagu atau dalam bahasa Inggris disebutnya songs ya. Jadi untuk lagu di sini sebenarnya hampir sama dengan film ya. Tapi di sini lebih ditekankan ke kemampuan pendengarannya atau kemampuan listeningnya. Jadi untuk belajar bahasa Inggris melalui lagu, kalian bisa melakukan listening terlebih dahulu, mendengarkan lagunya terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian mendengarkan, kalian bisa menyanyikan atau sing the song. Nah, tujuannya adalah untuk untuk melancarkan pelafalan kalian dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kalian mendengarkan lagu kemudian kalian menyanyikannya, di situ juga bisa membantu kemampuan pelafalan bahasa Inggris kalian. Dan yang terakhir, setelah kalian mendengarkan dan menyanyikan, kalian bisa menginterpretasikan atau mencoba memahami maksud dari lagu tersebut. Nah, dengan kalian bisa memahami maksud dari lagu tersebut, itu juga bisa membantu kemampuan penerjemahan kalian. Jadi tanpa perlu menggunakan kamus lagi, kalian sudah paham maksud dari lagu tersebut. Kemudian lanjut ke step yang ketiga, kalian bisa belajar bahasa Inggris menggunakan games atau permainan ya. Jadi permainan di sini bisa permainan yang online maupun yang offline. Nah, caranya kalian bisa menggunakan permainan atau games yang bersetting bahasa Inggris. Ya, Miss ambil contoh permainan yang paling sering dimainkan saat ini yaitu Free Fire, Mobile Legends, ataupun PUBG. Nah, 3 permainan ini biasanya menggunakan setting berbahasa Inggris. Nah, ketika kalian memainkan permainan ini dengan bersetting bahasa Inggris, itu juga bisa membantu kalian memahami penggunaan kosakata dalam bahasa Inggris, apalagi penggunaan bahasa Inggris dalam permainan, seperti itu. Kemudian dilanjut step yang keempat, yaitu kita setelah mempelajari bahasa Inggris melalui film, lagu, ataupun games, selanjutnya kalian harus mempraktikannya, karena ketika kita belajar bahasa Inggris tanpa praktek itu rasanya percuma ya. Jadi sangat diperlukan sekali untuk mempraktikkan bahasa Inggris yang sudah kalian miliki. Oke, praktek yang pertama, kalian bisa mempraktikkan bahasa Inggris dengan cara self-talking atau monolog. Maksudnya di sini, kalian bisa berdiri di depan cermin ya, kalian praktikkan bahasa Inggris yang sudah kalian punya, apapun itu bahasa Inggrisnya, kalian praktikkan sambil self-talking atau berbicara sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempelajari bahasa Inggris dengan menggunakan introduction atau introducing yourself. Ini yang paling gampang ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Biasanya ketika kita belajar bahasa Inggris pertama kali, yang disampaikan oleh guru kalian yaitu adalah introduction, karena ini yang paling penting ya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan metode yang ketiga. Yaitu telling your daily routines atau menceritakan kegiatan kalian sehari-hari. Ya, jadi ketika kalian menceritakan kegiatan kalian sehari-hari, kalian bisa menggunakan itu dalam bahasa Inggris karena kegiatan sehari-hari kan selalu kita lakukan. Jadi itu juga bisa membantu kalian mengingat kosakata-kosakata yang digunakan. Dan yang terakhir, kalian bisa belajar bahasa Inggris menggunakan classroom language. Classroom language di sini maksudnya itu adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam kelas bahasa Inggris. Sebagai contoh, guru menyuruh kalian untuk menghapus papan. Itu dalam bahasa Inggris clean the board, seperti itu ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam kelas bahasa Inggris itu bisa kalian praktikkan, dan itu juga bisa membantu kalian mengingat kosakata yang kalian miliki. Dan yang terakhir, step yang terakhir itu adalah be brave atau berani. Kalian harus berani belajar, kalian harus berani untuk mempraktikkan. Gunakan pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris, apapun itu, gunakan sebanyak yang kalian bisa. Jangan terlalu fokus pada grammar ataupun vocabulary ataupun kosakata. Gunakan apapun yang kalian ketahui tentang bahasa Inggris itu, karena yang penting berani dulu. Nanti kalau kalian sudah mulai terbiasa berbicara bahasa Inggris, nanti kemampuannya akan semakin meningkat. Oke?
That's all for the fun methods of learning English, and I will see you guys very soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is so much love to give.